ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca bergantian, saya ayat 15, kemudian nanti yang wanita yang ayat 16, kemudian laki-laki ayat 17. Jadi saya ayat 15, nanti wanita 16, kemudian pria 17, saya 18, wanita 19, laki-laki lagi nanti 20. Oke, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, LAI memberikan judul doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dari dalam Kristus mempertahankan dia di antara orang dan menunjukkan dia dikalahkan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah meninggikan yang pada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, 3 minggu terakhir ini kita sudah mendengarkan bagaimana kita mengerti bahayanya kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut kita. Pikiran kita dan perasaan kita, kata-kata yang juga kita ucapkan di dalam hati kita. Kita sudah melihat harusnya kita itu berkata-kata seperti Allah berkata-kata. 2 minggu lalu kita sudah bahas. Itu kita, itu jati diri kita harusnya, itu identitas kita. Kita berkata-kata seperti Allah berkata-kata. Tapi dosa masuk, setan masuk, habislah kita. Kita menjadi penipu-penipu ulung, orang-orang yang selalu membela diri dan menyalahkan orang lain sebagaimana setan melakukannya. Dan dunia itu sudah hancur sedemikian rupa. Kata-kata kita, kalau Bapak Ibu mulai merefleksikan dan merenungkan 3 minggu ini nih, kata-kata apa yang muncul dari mulut kita, kata-kata apa yang muncul dalam hati tapi kita nggak keluarkan. Kita menyadari bahwa kata-kata kita seringkali itu negatif dan buruk. Sindiran, gosip, marah, kata-kata yang tajam atau melukai orang lain. Lalu apa yang biasanya kita akan lakukan? Yang biasanya kita akan lakukan adalah, seperti kayak Pak Peri dibuat kemarin, latihan komunikasi, baca buku komunikasi. Tapi problemnya waktu kita belajar teknik komunikasi, Bapak Ibu, apakah kita berubah? Ada kesulitan yang besar, Bapak Ibu, untuk kita berubah. Waktu kita belajar teknik komunikasi, kita ngomong sama orang terdekat, kalau ada masalah, komunikasikan. Nah, masalahnya setelah mengkomunikasikan jadi berantem. Salah komunikasi. Kalau ada apa-apa ngomong, tapi pas ngomong berantem. Akhirnya lama-lama orang ngomong lagi nggak? Nggak ngomong lagi. Semua yang kita pelajari seringkali akhirnya hilang begitu saja, karena masalah komunikasi kita itu sebenarnya bukan sekedar masalah teknik atau trik, Bapak Ibu. Tapi masalah peperangan rohani, Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita, sebagaimana 2 minggu lalu kita lihat Allah berbicara dengan apa, seperti apa, setan berbicara dengan apa, kita tahu ini peperangan skala kosmis. Skala kosmik, Bapak Ibu. Ini peperangannya ini bukan sekedar hanya mempelajari teknik atau trik yang adalah baik. Tetapi dasarnya peperangan utama kita itu bukan sekedar peperangan hanya memilih kata-kata yang tepat, memilih timing yang tepat. Dia lagi capek, nanti aku ngomongnya setelah dia seger. Yang itu juga penting, tapi bukan itu problem utamanya. Karena problem utama kita adalah bicara tentang peperangan rohani. Masalah komunikasi itu bukan semata-mata soal teknik atau trik atau kemampuan. Ingat ya Bapak Ibu, ini saya tulisnya bukan semata-mata. Apakah penting? Penting, tapi bukan soal itu. Karena itu yang kita selama ini pelajari. Ada masalah keluarga ngomong, ada masalah keluarga ngomong. Pas ngomong berantem, pas ngomong nggak ada solusi. Dan itu bertahun-tahun. Tapi ini bicara tentang peperangan rohani.
Di dalam Efesus 6 ayat 12, di dalam pasal jika Bapak Ibu baca Efesus 6, Paulus mengingatkan kepada kita, perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging. Berarti, waktu saya konflik dengan pasangan kita, atau anak kita, atau bos atau karyawan kita bukan konflik dengan mereka sebenarnya. Kita konfliknya itu dengan setan, dengan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu jahat dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi iblislah yang begitu gencar membuat kita itu bermasalah satu sama lain. Hati kita juga bermasalah, karena itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Dan peperangan ini gak bisa dimenangkan hanya dengan trik, atau ikut motivator, atau ikut kelas, Bapak Ibu. Kita mengetahui bahwa 2 minggu yang lalu, masalah utama kita itu adalah muncul dari perkataan-perkataan setan. Dia yang menipu, yang selalu membela diri, yang hidup semenjak dunia diciptakan, dan setan akan membuat segala cara agar kita gagal berkomunikasi. Baik setan, baik juga diri kita. Nah, peperangan kita Bapak Ibu ini bukanlah peperangan sekedar teknik atau trik, tapi bicara tentang hati kita. Ini yang harus kita bereskan terlebih dahulu, hati kita. Waktu Yesus itu melayani orang-orang Israel, orang-orang Farisi itu tetap masih tidak bisa melihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia untuk menuntaskan pekerjaan Bapaknya. Di dalam Yohanes 8, orang Farisi itu komplain, marah, mereka tetap pengen membunuh Yesus berkali-kali. Orang bilang, setelah gua melihat mukjizat, gua percaya, katanya, tapi kenyataannya tidak. Dari zamannya Yesus, setelah orang lihat mukjizat sekalipun, mereka tetap mau bunuh Yesus. Ingat bangsa Israel di Mesir, setelah lihat 10 tulah, Firaun ketakutan, membebaskan mereka. Tapi apakah dia jadi takut? Enggak. Setelah dia lepas, dia mulai berpikir orang, dia kejar itu orang Israel. Mukjizat tidak buat orang percaya, Bapak Ibu ya. Hati-hati. Mukjizat itu membuat orang percaya palsu. Karena aku sembuh, maka aku percaya. Yang menjadi kekuatan bagi kita adalah saat kita mengalami penderitaan atau permasalahan, apakah kita dikuatkan nggak oleh Tuhan? Yesus juga sama. Orang Farisi lihat mukjizat Yesus berkali-kali, karena ini orang Farisi ini pengen cari kesalahan. Tapi apa yang orang Farisi lakukan? Masih tetap membunuh Yesus. Sampai Yesus ngomong, masalah utama mereka itu bukan kurang mukjizat, bukan kurang berkat Tuhan, tapi iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebanyak apapun, problem dari orang-orang Farisi dan problem dari semua kita itu adalah hati kita. Hati kita itu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita pengen menang dalam peperangan kata-kata, kita pengen berkata-kata hidup, membangun, melindungi, menguatkan, menasehati dengan benar, menegur dengan tepat, marah tanpa kita dipengaruhi oleh insting kita. Marahnya itu terkontrol, bukan marah nggak terkontrol. Itu kita harus kembali membereskan hati kita, Bapak Ibu. Dan agar hati kita diselamatkan, itu hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini Bapak Ibu, waktu kita ingin memenangkan peperangan kata-kata, kita harus ingat bahwa kita harus bergantung pada Sang Firman. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini bicara siapa? Bicara Yesus. Karena Yohanes 1 ini adalah surat awal, teks awal untuk menceritakan tentang kehidupan Yesus. Agar kita bisa dipulihkan Bapak Ibu hati kita, peperangan rohani dapat dimenangkan, yang kita pegang bukan mulut kita, yang kita pegang Yesus dari awal. Karena Yesus Sang Firman. Kalau kita mau menang dalam peperangan kata-kata kita nggak pernah menimbulkan konflik. Kata-kata kita membangun. Menegur dan memarahi pun itu untuk membangun orang lain. Harus kembali kepada Sang Firman. Dan Sang Firman ini yang sudah datang ke dalam dunia dan mati bagi kita, Bapak Ibu. Sang Firman ini yang di kayu salib
mengatakan, ya Bapak ampunilah mereka. Bayangin Bapak Ibu ya, bisa mengatakan ampunilah mereka. Kita ditipu orang aja kita berharap agar Tuhan kau balaskan. Enggak ya. Yesus tidak mengatakan loh, Tuhan, betapa menderita aku, kau balaskanlah luka-luka. Enggak ya Bapak Ibu ya. Enggak loh. Tapi kita kan kadang-kadang dalam doa, Tuhan, biar Tuhan balaskan itu orang. Amin, amin, gitu kan. Seneng gitu. Tapi Yesus enggak ya, Bapak Ibu. Setelah dipermalukan sedemikian rupa, dia ngomong, ampunilah mereka. Waduh, Bapak Ibu. Aduh, susah ya. Aduh, bayanginnya aja. Aduh, kita udah keringat dingin nih, Bapak Ibu. Dan karena memang susah, kelihatannya gampang, tapi memang susah. Makanya untuk berkata-kata mengampuni, kata-kata positif, oke ya, nggak bisa dong dengan kekuatan sendiri kan. Akhirnya karena kita sebagai manusia yang berdosa, kita ngomongnya begini, biarlah waktu yang memulihkan. Sebenarnya bukan waktu memulihkan, kita nggak siap hari itu untuk memulihkan, dan kita berharap nanti 10 tahun lagi kita bertobat dan kita mengampuni. Sekarang kita bergantung sama kuasa siapa? Kuasa Tuhan atau kuasa diri sendiri? Ya kuasa diri sendiri kan? Dan memang sulit, dan ini makanya peperangan kata-kata susah mengampuni istri kita Bapak Ibu. Udah tahu dia baik-baik, dia udah tahu kita. Susah mengampuni suami kita. Lu udah kawinin gue 10 tahun. Gue udah lihat lu luar dalam. Lu udah pacaran sama gue 5 tahun. Kok masih belum tahu sih? Ya kan? Kemudian kita jadi terluka kan? Karena harusnya dia memahami. Dan biasanya kita juga terluka karena sesama orang percaya. Oh ini orang percaya nih, harusnya kau tahu. Kan kamu mengasihi Tuhan. Tapi waktu orang percaya mengatakan sesuatu yang keliru, kita lebih sakit hati daripada orang yang tidak percaya. Karena itu memang sulit. Makanya waktu kita ingin berkata-kata baik, berkata-kata benar, berkata-kata menghidupkan, mengampuni, termasuk menegur dan marah dengan benar dan terkontrol, kita hanya bisa pegang Kristus yang sudah mati bagi kita. Yang bisa melakukan ini hanya Kristus, Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu baca, ini mungkin suatu ketika deh, ini saya lagi nerjemahkan bukunya Fox Books of Martyr, jadi bicara tentang buku-buku orang martir. Jadi orang-orang Kristen sebagian besar mati, sebagian besar hidup, sedang tidak terjemahkan. Nanti itu dia itu kayak buku devosional ya Bapak Ibu, 1 hari 1. Nanti saya coba kirimkan satu renungan satu, itu cuman bacanya cuman sekitar 2 menit. Kalau Bapak waktu saya terjemahkan itu buku Bapak Ibu, keringat dingin Pak Bu. Karena nggak bisa kita lakukan. Bapak Ibu nanti baca pelan-pelan, nanti saya kasih cuma 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Dan semua mereka bisa melakukannya karena apa? Mereka bergantung pada Sang Firman. Mereka tidak maki si pembunuh dan penganiaya mereka. Termasuk mereka lihat ibu mereka disiksa. Termasuk orang tua yang melihat anak mereka disiksa. Dan para komunis itu, orang-orang yang tidak percaya Kristus, mereka ngomong begitu. Lu nggak kasihan lihat anakmu menderita? Sanggal Kristus. Waduh, Pak Bu, digituin. Kita sebagai orang tua yang sayang anak. Itu nggak bisa loh Bapak Ibu. Itu sulit. Tetapi yang kita pegang siapa? Orang-orang ini yang nanti Bapak Ibu saya akan berikan, yang kita pegang siapa? Yesus, Sang Firman. Yesuslah yang mampu. Makanya Yesus sendiri yang mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa mereka. Bukan ya? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan dia mati. Dan Yesuslah yang menjadi penebusan bagi kita Bapak Ibu. Nah, di dalam Efesus yang kita baca tadi Bapak Ibu, inilah makanya sebagai orang percaya kita harus berkata-kata baik. Tapi kalau kita berkata-kata baik itu susah. Kita baca Efesus, kita lihat aja ya, Efesus 4 ayat 1-23. Ini ada beberapa perintah kalau orang yang sudah lahir baru itu harusnya gimana. Tuh bayangin tuh. Berkata benar seorang kepada yang lain. Waduh, susah ya. Oke ya, ini dulu dah. Kita aja seringkali berkata asumsi, ya kan? Asumsi. Tahu nggak? Dia kayaknya begini deh. Sebentar, itu fakta atau asumsi? Atau tafsiran kita? Seringkali asumsi. Akhirnya kita jadi membuat orang itu berantem gara-gara kita menceritakan asumsi kita kepada orang lain. Padahal berkatalah benar seorang kepada yang lain. Susah. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Anjir. Itu baik nggak? Enggak. Itu plesetan dari anjing, Bapak Ibu. Kata-kata kasar. Gila. Bapak Ibu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Bu, teman-temanmu lagi menderita. Lagi sharing. Kita diem aja. Berarti lagi ada situasi baik, tapi kita nggak gunain kata-kata untuk membangun. Berarti kita berdosa kan? Teman-teman kita lagi nangis, lagi sedih. Iya, bapakku menampar gua. Terus
gue susah banget nih kuliah nih, habis itu teman yang lain nimpalin, sama gue susah kuliah. Jadi kalau itu disebut cross talk Bapak Ibu. Jadi orang lagi membuka hati, orang lagi menunjukkan rentan bahwa kuliahku susah, tapi teman-teman kita yang lain ngomong, aku juga sama susahnya. Yang harus kita lakukan adalah perkataan baiknya apa? Lu susahnya di mana? Ya toh, bener kan? Nanya kan, kamu susahnya ke apa? Apa yang buat kamu susah? Tapi enggak. Jadi tidak cukup kita hanya tidak berkata-kata jahat, tapi bahkan waktu kita diam saja di tengah konflik, harusnya membela tapi tidak membela, meluruskan tapi tidak meluruskan, berarti kita udah gagal nomor 3. Perkataan baik kita nggak membangun. Supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Semua orang yang mendengar kita ngomong beroleh kasih karunia nggak? Oke. Membuang fitnah, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi artinya kalau ngomong tuh yang benar. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan, Bapak Ibu. Dan kita tahu nih, wah, semua kita udah gagal. Bukan 1, 2, 3 kali, 4 kali. Saat kita sudah punya sahabat atau teman, apalagi pasangan, makin susah. Saat kita punya orang tua punya anak, makin susah. Makin dekat, makin susah. Inilah makanya kita bergantungnya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita hanya bisa bergantung pada Sang Firman. Jadi kita pegang. Nah, apa yang Sang Firman ini berikan kepada kita? Di Efesus 1 ayat 15-23, dia memberikan kita pengharapan. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan. Pengharapan menurut Alkitab itu bukan angan-angan, tapi keyakinan teguh kita berpegang pada perkataannya Allah. Jadi Allah udah janji, kita pegang. Itu pengharapan. Kita mungkin berpikir waktu kita mulai salah ngomong nih ya, dan kita melukai pasangan kita, dan itu sudah sulit untuk kita kembalikan. Kita mungkin berpikir, udahlah aku memang dari dulu begini. Ini orang-orang gak berpengharapan loh. Dari dulu aku begini. Bapakku dulu begini, ya maklumlah. Ini orang gak berpengharapan. Walaupun dia terlihat mengentengkan Bapak Ibu, tapi ini orang-orang gak punya pengharapan. Keluarga aku hancur kayak begini kok. Ngomongnya aja anjing babi tai. Bagaimana mungkin aku bisa ngomong dengan benar? Berarti orangnya gak ada pengharapan kan? Karena dia berpegang pada keluarga, bukan berpegang pada Kristus. Pernikahanku tidak akan pernah berubah, kami akan selalu saling menyerang. Yang dipegang siapa? Kata-kata Tuhan atau kata-kata kita? Yang kita pegang siapa? Kata-kata Tuhan. Aku memang temperamental, aku temperamental, aku dominan. Kalau ngomong tuh memang udah biasa tajam ya. Kita kan tinggal di sekitar pasar nih ya, dan kita akan terbawa arus sedikit atau banyak kata-kata mereka. Kita bahkan ada beberapa jemaat yang ngomong, waduh susah juga ya kalau punya anak di sekitar daerah-daerah dan tinggalnya di gang. Karena anak-anak itu ngomongnya apa? Kasar-kasar. Dan kita agak sedikit kesulitan. Dan kemudian udahlah hopeless, nggak ada pengharapan. Sekali lagi yang kita pegang situasi atau Tuhan. Karena Kristus sudah mati bagi kita punya pengharapan yang kita pegang Sang Firman. Sehancur apapun situasi kita, sehancur apapun kata-kata kita, sehancur apapun dampak yang sudah kita ucapkan, kayak paku ya Bapak Ibu, ya kita kalau udah paku nih bekas, bisa ditutup nggak Pak? Masih bisa lah ditutup, tapi serabutnya udah hancur. Dinding dipaku hancur, mau dikasih dempul pun itu bukan beton dari awal, itu dempulan. Walaupun udah rapi, ada bekas, ada dampak, tapi ada pengharapan karena kita pegangnya Sang Firman di tengah-tengah situasi kita. Bukan aja pengharapan, kita memperoleh kekayaan rohani dari Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, Efesus 1 ayat 18. Aku nggak sanggup sabar, tidak sanggup. Karena Tuhan yang berikan, Tuhan punya segala sesuatu yang diperlukan. Aku bukan orang yang mudah mengampuni. Kita bisa, karena Tuhan sudah berikan kekayaan rohani. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tinggal minta, Tuhan tolong berikan. Kayak si Hana yang ngomong Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel. Dia pengen punya anak dan dia datang setiap tahun dan dia berkeluh kesah dan dia menangis, Tuhan minta dong, aku pengen punya anak. Dan kita juga bisa datang berkeluh kesah, Tuhan tolong dong mulutku ini, aku butuh kekuatanmu, aku butuh hikmatmu, aku butuh caramu. Minta. Kenapa? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Allah saja sudah mengirimkan Yesus mati bagi kita, berarti kalau kita mati masuk surga,
Masakan sih kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berkata-kata Tuhan nggak berikan? Ya enggak dong, Tuhan kita kan kaya. Tuhan kita kaya. Segala teknik, segala cara, semua bisa diberikan. Tinggal minta. Jangan percaya pada kekayaan diri, karena kita nggak punya. Sebagian besar dari kita, Bapak Ibu, kita tidak lahir dalam keluarga yang rendah hati, yang mengasihi Tuhan, yang kata-katanya baik. Tidak selalu. Jadi modal kita nggak punya, ya dong? Kan kita kalau mau usaha kita modal. Masalah utamanya adalah kita nggak bisa minjem modal dari bank. Kalau uang bisa minjem. Tapi kalau modal berkata-kata dengan baik, modal untuk menggunakan kalimat untuk membangun, kalimat untuk mendoakan, kita nggak punya modal. Kalau keluarga kita hancur. Tapi Tuhan punya modal. Minta sang pemilik modal utama, kekayaan rohani itu punya. Minta tuh, Tuhan tolong. Ada pengharap kekayaan. Karena apa? Karena Yesus. Pegangan kita Yesus. Kita ada kuasa. Kuasa karena kita nggak sanggup mengubah diri kita sendiri. Dalam Efesus 1 ayat 19-20, Bapak Ibu nanti coba perhatikan ada kata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Allah kita maha kuasa. Kuasa yang sanggup menggulingkan batu kubur sehingga Yesus bisa keluar dan naik ke surga, sanggup menggulingkan kata-kata kita yang kasar dan menusuk jiwa orang lain. Kuasa yang membungkam maut adalah kuasa yang juga sanggup membungkam racun yang ada di mulut kita, yang keluar dari bibir kita. Dan ini bukan sekedar kekuatan tekad, tapi kuasa dari kebangkitan. Karena Tuhan yang ngasih kita kuasa, Bapak Ibu. Bukan aja Tuhan kita kasih kuasa, tapi kita juga bergantung kepada pemerintahan Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 21-22 ini bicara tentang Yesus adalah Raja dan Tuhan kita. Segala pemerintahan dunia, baik spiritual maupun non-spiritual di dunia ini, itu tunduk pada kaki Kristus. Dan waktu kita mau mulai berkata-kata dengan baik dan benar, kita itu tidak bergantung pada kuasa kita, tapi kuasa Allah. Salah satu alasan terbesar kita seringkali ngomong dengan melukai orang lain, sebenarnya cuma satu, Bapak Ibu, kita itu egois. Kita pengen mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang orang lain itu inginkan. Bahkan waktu kita bicara tentang apa yang kita pikirkan baik untuk pasangan dan anak pun, coba Bapak Ibu pelan-pelan pikirkan ya. Coba Bapak Ibu nanti renungkan sampai di rumah. Apakah memang benar aku itu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anakku dengan memarahi dia? Atau memang aku karena lagi emosian aja? Alasannya bisa benar agar anak itu disiplin. Alasannya benar agar pasangan kita itu lebih hemat pengeluaran. Alasannya benar agar suami kita lebih rajin bekerja, anak kita mulai belajar menabung, agar anak kita cari pasangan yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir, motivasi di baliknya apa? Coba Bapak Ibu pikir, apa motivasi saya mengatakannya? Memang benar untuk kerajaan Allah atau tidak? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mulai mengevaluasi diri, tanya firman Tuhan yang bisa sanggup memisahkan sumsum dan tulang kita, nanti kita akan nemukan Bapak Ibu, sebagian besar permintaan yang baik pun, kata-kata yang baik pun, Beb, kamu jangan beginilah. Dek, kamu jangan begitu ya. Itu dimotivasi oleh aku mau apa. Dan kita gunakan kata-kata itu untuk mengontrol. Sebagian dari kita mungkin akan gunakan kata-kata yang kasar. Tapi sebagian dari kita gunakan kata-kata yang baik. Cuman problem utama peperangan kata-kata di mana? Ada di hati. Kita ngomong baik pun ke anak kita dengan kata-kata yang tepat, intonasi tepat, waktu yang tepat. Waktu kata-kata kita dimotivasi oleh pemuasan diri sendiri dan bukan untuk Tuhan, itu dosa. Dosa. Jadi bukan sekedar masalah kita berkata kasar. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang, wah saya jangan berkata kasar, puji Tuhan, tidak. Motivasi kita berkata baik pun untuk mengontrol orang, agar orang itu mengikuti apa yang aku inginkan. Dan itu dosa. Sedangkan di dalam Efesus 1 ayat 22, kita harusnya serahkan anak ini, pasangan kita, kepada Kristus.
kita harus melepaskan usaha kita untuk mengatur dan motivasi kita untuk mengatur dan mengontrol. Ini yang membuat kita konflik kan. Kita ngomong, kita lihat perilaku anak kita lihat respons pasangan kita lihat pendapat rekan kerja kita, dia ngomong apa, pengakuan dari teman kita, sehingga alat-alat kita jadi senjata. Kita bisa aja menyalahkan setelah semua yang kulakukan padamu. Kalau kemarin saya barusan dengar lagunya si Maya yang habis. Jadi anaknya kan udah menikah, anak Ahmad Dhani. Kemudian si lagunya Maya itu mulai dia mulai up lagi, terus dia nyanyikan lagu betapa dia dihianati oleh Ahmad Dhani, Bapak Ibu. Ada lagunya, saya lupa kemarin itu pas diputer tadi. Pas Sita denger 2 kali, terus ini menarik juga, Beb, tentang apa ini gitu. Jadi itu lagunya si Maya karena dia sudah dilukai oleh suaminya. Kemudian kan dia diceraikan. Jadi dalam lagu itu yang saya terkesan adalah hidup matiku untukmu pun kau selingkuhi aku. Kurang lebih kira-kira seperti itu kalau diparafrase. Setelah semua yang kulakukan, wah aku udah kerja baik-baik, capek baik-baik, ya kan? Mulai kan, ini laki-laki ini hidup, wah setelah aku ngurus anakmu, kamu enak aja kerja di luar, gua ngurus pagi malam, beraknya, sakitnya, lu nggak ada di tempat, gua yang ngurus. Nah mulai kan menyalahkan. Kita mulai mengancam, kalau ini terjadi lagi, nah ini biasa dari top down, bos ke karyawan. Orang tua ke anak. Kalau ini terjadi lagi, dengan memuji palsu, aduh hanya kamu yang bisa kuandalkan. Kalimatnya bagus. Kan kalau dalam komunikasi, kalau kita minta sesuatu nggak harusnya jahat kan? Kita muji kan? Gimana, cantik banget hari ini. Gimana, bagus ya sekolahnya ya, pekerjaannya gimana. Tapi kita tahu motivasi kita apa? Pengen mengontrol anak kita dengan kata-kata. Itu motivasinya bukan untuk pemerintahan Kristus, untuk mendapatkan kita yang kita inginkan, Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu kita diikatkan waktu Kristus adalah kepala bagi kita. Dan Kristuslah yang menjadi Tuhan dan Raja kita. Kristuslah yang menjadi sandaran hidup kita. Waktu kita tahu hidup kita itu aman bersama Kristus, anaknya juga dia berikan, itulah Bapak Ibu ingat ya, Yesus saja sudah diberikan. Kalau Yesus sudah diberikan, hidup kita aman atau tidak aman di dunia ini? Harusnya aman kan? Karena mati pun kita bersama-sama dengan Kristus. Cuman kan memang kadang-kadang kita berpikir agar di dunia ini aman, aku nggak menderita. Dan bersyukur Bapak Ibu, mungkin saja di Indonesia Bapak Ibu kita nggak akan mati martir. Tapi Bapak Ibu kita perlu mengingat orang-orang di luar sana, di negara-negara lebih sulit yang benar-benar harus mati martir. Bapak Ibu. Kita nggak perlu mati martir untuk orang lain. Kita yang perlu kita matikan, mati apa? Matiin ego. Matiin harga diri kita. Maksudnya bukan matiin agar kita dibully ya, bukan ya. Tapi kita serahkan kepada Kristus yang sudah punya kuasa. Aku udah diselamatkan, masa kan hidupku Tuhan gak jaga? Sehingga aku tidak perlu lagi menggunakan kata-kataku untuk mengontrol orang lain. Baik kata-kata kita yang kasar atau negatif, atau bahkan kata-kata kita yang penuh dengan pujian dan halus dan penuh negosiasi. Saya ingat paman saya itu lihat, wah udah keren banget, udah dia tuh S2-nya, dia spesifikasinya itu negosiasi gitu. Terus sekarang kalau saya mulai berkata-kata, mungkin 10 tahun lalu ya, saya baru sadar, udah saya kan dia Master of Business Administration di US. Saya nggak ngeh, ada spesifikasinya, negotiation. Dan saya heran memang, harus diakui ya Bapak Ibu ya, semenjak saya kuliah, kan saya sempat tinggal di rumah dia, sempat main. Setiap kali dia ngomong ya Bapak Ibu ya, convince, meyakinkan loh Bapak Ibu. Dia itu nggak mengontrol dengan keras. Bapak Ibu seneng kalau ngomong sama dia. Seneng. Pemikirannya luas. Tapi aku menyadari ini adalah teknik yang sudah dia kenal bertahun-tahun yang lampau untuk negosiasi. Karena memang dia posisinya udah sangat tinggi ya. Jadi posisinya di kantor mungkin udah aku lupa sebutannya. Dia negosiasi tower-tower telekomunikasi, alat-alat. Jadi dia kalau udah mau mainan negosiasinya miliaran atau triliunan tuh dia yang dipanggil. Saya pikir-pikir, oh saya tahu sekarang dari mana dia belajar. Tapi motivasinya apa? Diri sendiri, bukan kepada Kristus. Jadi kita harus hati-hati juga Bapak Ibu. Bagi kita yang jago ngomong atau yang pinter ngomong Bapak Ibu. Nah, dan sekali lagi, inilah yang membuat kita bisa bertahan Bapak Ibu dalam peperangan kata-kata.
Dan inilah yang bisa membuat kita juga menang dan bisa untuk memiliki kata-kata yang benar, tidak mengeluarkan perkataan yang kotor, memiliki perkataan yang baik. Karena kita punya Kristus, Bapak Ibu. Jadi ingat Kristus. Satu aplikasi. Ingat Kristus dan minta. Dah, itu dua. Satu itu, Bapak Ibu. Ada kesulitan, ingat karya Kristus. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Ini kalimatnya ada banyak ya Bapak Ibu ya, tapi kata kerjanya satu. Ingat. Ingat. Ada masalah keluarga, ada masalah di rumah, hampir kita mau ngomong kasar. Atau waktu kita mau menjualan, Tuhan gimana ya bisa mempersuasi orang tetapi dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, tidak sekedar untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku bisa menjual barang tetapi orang itu juga menikmati barang itu tanpa aku harus terhasut, orang itu terhasut atau termanipulasi. Bapak Ibu. Dan ini banyak sekali barang-barang yang kan saya ada asuransi Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah berkali-kali mendengar kata-kata yang mereka gunakan. Syukurnya saya tidak bego-bego amat. Saya lihat datanya. Bu, daftar investasinya mana Bu? Tak liatin tuh satu-satu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita ingat tuh. Ingat penebusan Kristus. Kalau aku mau jualan barang, kalau aku pengen mendisiplinkan anak saya, kalau pengen saya memarahi atau menegur, itu baik ya, Bapak Ibu jangan bilang kita nggak boleh negur atau marah. Ada karyawan salah, harus tegur dong. Karena kalau kita nggak tegur, ini karyawan akan menjadi lebih buruk. Kita pengen dia lebih baik. Saat dia pergi dari toko kita pengen orang ini lebih baik. Kita pengen waktu dia masuk ke rumah dia, cara dia berkomunikasi, cara dia menjual barang, cara dia berelasi, dia bawa ke rumah. Jadi Bapak Ibu, itu positif ya. Jadi jangan sekedar hanya, aku harus ajarin dia agar aku mendapatkan lebih banyak untung. Enggak. Tapi ingat terus karya Kristus Bapak Ibu. Yesus mengasihi kita, Yesus mati bagi kita. Dan yang kedua, minta. Susah, minta. Gak ada pengharapan, minta. Minta anugerah, Tuhan tolonglah. Tuhan minta kekuatan. Jangan berhenti berdoa sampai sebelum Tuhan menjawab. Push until something happen. Jadi, push terus, minta terus sampai Tuhan itu ngomong, nih gua kasih. Minta hikmat. Kita nggak minta kekayaan loh. Kita minta kekuatan daripada Tuhan agar kata-kata kita menghidupkan, membangun, menyembuhkan, dan memulihkan, termasuk menegur atau memarahi ya. Karena kita kan harus tahu ya, menegur dan marah agar membuat orang balik ke jalannya Tuhan, agar anak kita itu bisa lebih disiplin, itu baik. Tapi minta anugerah Tuhan, terus. Minta kekuatan, minta pengharapan, minta agar Roh Kudus bekerja. Jadi pulang-pulang, ingat dan minta. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Perjalanan kita seumur hidup ya Bapak Ibu, sampai kita mati kita akan salah ngomong. Percayalah kok. Sampai kita mati saya akan salah ngomong. Saya udah berkali-kali mendapati saya salah ngomong. 2 minggu lalu saya salah ngomong. Dengan istri saya beberapa kali saya salah ngomong. Terus saya pikir-pikir kayak Tuhan, kayaknya lebih bagus mati Bapak Ibu daripada hidup. Gitu. Kalau makin sadar itu pengen lebih bagus mati gitu loh. Kadang-kadang tuh menyebalkan sekali ya, gitu. Tapi kita ingat dan kita minta sama Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Kristus akan menolong kita. Ingat salib Kristus Yesus sudah hadir di dunia, Yesus sudah mati bagi kita. Ingat itu terus dan minta. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami. Waktu kami ingin memiliki kata-kata yang ilahi Tuhan, waktu kami ingin berbicara seperti Allah berbicara, seperti Yesus berbicara, kami tahu kami kesulitan. 3-4 minggu ini, bahkan waktu kami merenungkan kehidupan kami tahu seringkali mungkin lebih bagus kami mati Tuhan daripada kami hidup. Kata-kata kami melukai, kata-kata kami mengontrol. Mungkin sebagian dari kami juga mungkin mengabaikan betapa seriusnya kata-kata yang kami ucapkan. Tapi kami tahu Tuhan ini peperangan rohani. Biar kami bisa menang dengan bergantung hanya kepada Engkau saja. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa mengingat karya-Mu, penebusan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa meminta cara-cara-Mu, kemampuan, kekuatan, hikmat, anugerah, damai sejahtera, pengendalian diri, buah roh itu Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Dan biar kiranya kami juga menjadi pribadi yang juga bisa menyembuhkan, menghidupkan orang lain dengan kata-kata kami. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.